Haleluya, kita buka kitab Galatia ya. Kita akan baca Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ke 10. Galatia pasal 1 ayat ke-6 sampai ke 10. Kita akan baca semua ayat ini bersama. Sebagaimana tertulis di depan ya. Kita akan baca bersama 3, 4. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Hamasia kepada Injil yang berbeda, yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Hamasia. Namun sekiranya kami atau malaikat dari sorga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang aku katakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. Sebab sekarang, apakah aku sedang meyakinkan manusia atau Elohim? Atau apakah aku berusaha menyenangkan manusia? Karena jika aku masih terus menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Hamasia. Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya, firman Tuhan terus menerus diwartakan. Terlebih pada waktu yang kita imani, kedatangan Dia sudah semakin dekat ya. Kita sangat percaya sebagaimana yang seringkali diingatkan dari tempat ini. Setan tahu bahwa kedatangan Hamasya sudah semakin dekat. Demikian juga dia tahu bahwa waktunya dia sudah hampir selesai ya untuk menguasai manusia. Bukan berarti setan itu maha tahu. Tapi karena setan senantiasa rajin ke gereja, seperti yang dikatakan dari tempat ini, karena dia juga kepengen dengar rahasia-rahasia firman Tuhan disingkapkan melalui pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya untuk membukakan rahasia firman. Ya, jadi setan itu yang pernah diingatkan di tempat ini, ada 2 tujuannya dia rajin ke gereja. Ya. Pertama untuk mendengar rahasia firman disingkapkan. Karena dia nggak tahu ya. Setiap firman itu kita ya imani bahwa firman itu adalah pribadi Yeshua Mashiach. Jadi dia tidak tahu rahasia firman itu. Tetapi karena Yeshua menyingkapkannya melalui para pelayannya, nah dia dengar. Karena dia dengar, dia tahu bahwa waktu dia sudah tidak lama lagi. Ya. Dan dia juga dengar, karena waktunya sudah semakin dekat, dia juga mencari jiwa-jiwa yang dapat dia pikat dengan caranya, supaya banyak temannya nanti di tempat yang telah ditetapkan Tuhan bagi setan dengan para pengikutnya. Ya, jadi kita mengucap syukur, semua adalah sangat luar biasa senario daripada Bapa Yahweh. Dia mengatur segalanya sedemikian rupa. Ya, kita mengucap syukur ya beberapa angka-angka yang kelihatannya kebetulan, tetapi itu bukan sesuatu kebetulan. Tapi itu adalah sesuatu yang memang Tuhan ciptakan. Nah, kita mengucap syukur kita dapat mengerti. Ya, kita mengerti bahwa manusia diciptakan pada hari yang
ke-6. Ya. Dan manusia berdasarkan tafsiran saya, sesuai firman Tuhan dalam kitab Kejadian, rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Masih ingat ya? Ingat nggak? Kejadian pasal berapa? Pasal 6. Ayat Kejadian pasal 6 kita lihat. Ya, karena ini angka-angka yang saya tafsirkan adalah satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya. Ayat ketiga. Kejadian pasal 6. Dan Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi perhatikan, hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Ya, kita sudah menafsirkan 120 tahun ini bukan umur pribadi manusia. Ya, bukan umur pribadi manusia. Karena ini kan dikatakan pada zaman Nuh. Nuh itu umurnya 900 lebih. 950 tahun. Ya. Tetapi kita menafsirkan atau saya menafsir karena dikatakan, ingat ya, manusia hidup karena masih ada roh Bapa Yahweh. Dan kalau dikatakan di sini bahwa dia tidak akan selamanya ada pada manusia, saya menafsir ini umur manusia di muka bumi. 120 tahun Yobel, 120 dikali 50, kita sudah belajar ya. 1 tahun Yobel adalah 50 tahun. 120 dikali 50, 6.000 tahun. 6 hari. Atau harinya Tuhan kan 1000 tahun. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Umurnya hanya 6 hari. Tuhan. Karena itu kitab suci kita membantu manusia ini supaya menjadi seperti awal dia diciptakan. Maka Tuhan membentuk sedemikian rupa sehingga kitab suci kita ya terdiri dari 6 kitab. Saya tangkap 66 kitab. Setan peniru ulung. 66 kitab ditambahin 6. Jadilah 6. Ya, nah kita belajar. Ya penafsiran sih, ya namanya menafsir kan. Seperti yang pernah saya katakan. Orang menafsir boleh-boleh aja karena tafsiran itu bisa benar, bisa salah. Atau bisa separuh benar, separuh salah. Tetapi saya menafsirkan berdasarkan ada tertulis. Ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan memang bekerja dengan angka. Ya. Banyak angka-angka. Waktunya genap. Ya, kita tahu berdasarkan tanggalan Ibrani. Sekarang ini sudah 5785. 5785 kan? 5785. Sudah 100 berapa tahun lagi? Mencapai 6000. 5785 ya. 5785 berarti tinggal 215. Menjadi 6000. Artinya kita menganggap tanggalan Ibrani itulah yang kita coba menjadi patokan. Lo masih jauh, masih 200, ada tertulis. Waktunya dipersingkat. Dan kita memang tidak tahu persis apakah tanggalan Ibrani itu pasti tepat. Ya. Tetapi berdasarkan tanda-tanda yang sudah kita lihat, ingat ya, tanggalan Ibrani 5785 itu belum tentu tepat.
Tetapi yang pasti tepat itu 120 tahun Yobel itu pasti tepat. 6.000 tahun. Karena yang ngomong itu Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu ada waktunya. Setelah waktunya genap, jadilah apa yang sudah dia rencanakan. Ya. Dan kita mengucap syukur sangat luar biasa Tuhan kita. Kita belajar dan oleh kemurahan Tuhan. Ya. Kita ini tidak ada satupun yang mempunyai latar belakang yang kudus. Ya. Kita punya latar belakang yang semuanya nggak beres. Kenapa nggak beres? Karena di dalam tubuh setiap manusia yang hidup sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di dalam pribadi manusia, ya, ada karakter setan. Ada karakter setan. Walaupun banyak orang yang sulit menerima, ya, apalagi kalau dikatakan bahwa ada anak setan dan ada anak Tuhan. Padahal kan jelas firman Tuhan katakan, ya. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes pasal ketiga, kita baca ayat ke-10. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan nyata. Nyata. Betul nggak? Ya, itu nyata. Tapi banyak orang yang nggak percaya, mana mungkin ada anak setan. Loh, itulah manusia. Ya, memang setan itu nggak mau mengakui. Tetapi firman Tuhan yang kita miliki itu adalah dari Bapa Yahweh sendiri, ya. Kita baca lagi ya supaya kita ngerti lah. 1 Tawarikh pasal 1. 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1. Ini judulnya apa? Judul di kitab suci kita. Kitab suci saudara. Judulnya apa? Daftar keturunan Adam. Betul ya? Daftar keturunan Adam, atau dalam kitab suci saya ini keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Ayat 1. Adam, Set, Enos. Loh, kemana si Habel dan Kain? Habel memang sudah mati. Tetapi Kain itu kan punya anak. Bahkan anaknya pertama namanya Henokh. Betul nggak? Kita baca lagi ya. Supaya saudara juga bisa ngerti bahwa ada anak Tuhan, ada anak setan. Kita baca di dalam kitab Kejadian. Ayat pasal keempat. Ayat ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung dan melahirkan Henokh. Dari pihak Kain ada Henokh. Dari pihak Adam ada Henokh. Loh, kitab suci yang beredar sekarang banyak, ya, khususnya penyembah Yahweh. Pertanyaannya Henokh yang mana? Berdasarkan isi kitab sucinya, kitab Henokh itu. Kitab Henokh itu hanya bercerita tentang malaikat, tentang ini, tentang ini. Bahkan dia berusaha mendamaikan antara malaikat yang jatuh dengan Bapa Yahweh. Loh, itu aja udah salah. Jadi saya menafsirkan buku-buku Henokh yang terbit itu kalau benar ditulis sama Henokh, itu bukan Henokhnya dari Adam, tapi Henokh dari Kain. Yang menjadi pertanyaan, kenapa
dalam Tawaris tadi, keturunan Kain kok nggak ditulis? Kenapa? Karena itu bukan anak Adam, itu bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Saya tanggap. Walaupun begitu banyak orang sulit mengerti firman. Apalagi, siapa bilang Kain anak setan? Baca Kejadian pasal 4. Lalu luar biasa. Ya, ini berkali-kali ayat ini ya. Tapi ya nggak apa-apa karena kita belajar. Kita baca ya Kejadian pasal 4 ayat 1. Supaya orang juga celik matanya. Kalau dibaca itu, baca dengan hati-hati. Ya, baca dengan hati-hati. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain. Dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Ya, kita baca keterjemahan LAI coba. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Nah, ini kata-kata yang harus sangat kita perhatikan. Yang dapat menyesatkan banyak orang. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Ini salah total. Kita baca terjemahan King James. Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man. Bukan baby. Sekarang menjadi pertanyaan, ngerti nggak perbedaannya? A man sama baby. Kalau kita ngerti, berarti kata-kata yang dikeluarkan oleh si Hawa ini, itu si Kain udah besar. Saya tangkap. Ketika dia lihat si Kain, kenapa keluar kata-kata ini? Saya dapatkan orang ini karena pertolongan Bapa Yahweh. Karena dia heran si Kain ini raksasa. Sehingga timbullah pernyataan yang luar biasa. Kan terhadap Habel dia nggak ngomong. Habel kan lahir juga. Karena Habel itu normal, anak normal. Tetapi ketika Kain sudah besar, ini aku dapat karena pertolongan Bapa Yahweh. Dia heran kok bisa melahirkan raksasa. Dan saya menafsirkan berdasarkan kitab Kejadian ini juga pasal ke-6. Ya, memang ini sering-sering diulang supaya saudara tahu bahwa ada anak Tuhan, ada anak setan. Artinya di setiap pribadi kita ini karakter dua Bapak ini ada. Kita nggak bisa menyangkali karena kenyataan membuktikan banyak orang yang masih pembohong, masih sombong, itu kan karakter setan semua. Ya. Kejadian pasal ke-6 ayat ke-4. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Perhatikan ya. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada. Perhatikan itu, telah ada di muka bumi. Kemudian bahkan sesudahnya. Sesudahnya itu kapan? Ketika anak-anak Elohim dalam arti di sini adalah malaikat yang jatuh. Anak-anak Elohim menghampiri anak-anak manusia. Malaikat yang jatuh mengawini perempuan manusia, lahirlah raksasa. Tapi dikatakan tadi, sebelumnya sudah ada. Dari mana pertanyaannya? Lah itulah yang saya tafsirkan, inilah keturunan Kain. Setan itu melahirkan raksasa memang kelihatan secara jasmani ya luar biasa. Sama seperti si Goliat itu raksasa kan. Dia mau lebih besar daripada ciptaan Tuhan. Lah inilah yang harus kita cek benar-benar. Karena itu di dalam kitab Tawarikh tadi tidak disebutkan bahwa
daftar keturunan Kain itu nggak disebut. Kalau Habel dia sudah mati, tapi kan dari kitab Kejadian tadi disebutkan Kain itu punya anak. Bisa tanggap? Kain itu punya anak. Kain itu raksasa. Dari situlah timbul yang namanya raksasa-raksasa. Termasuk orang-orang enak. Termasuk si Goliat. Lah itu keturunan setan semua. Dan disinilah kita melihat. Ya, yang namanya keturunan setan. Tidak mungkin masuk surga. Orang yang keturunan setan. Dia mempunyai hati seperti jalanan. Dia bisa datang gereja, dengar firman. Dia bisa beribadah. Tetapi hatinya seperti jalanan. Dengar, tidak ada respon sama sekali. Karena itu saat ini ya kita melihat ini sesuatu yang banyak orang memang sulit menerimanya. Sulit terima. Tetapi kalau disuruh baca, coba kau baca kitab 1 Tawari. Kan gak ada disebut kalau saudara baca kitab Tawari itu dari ayat 1 sampai habis. Tidak disebut sama sekali Kain. Gak ada. Padahal kitab Kejadian kan disebut. Kain itu anaknya Henokh pertama. Tetapi dari daftar keturunan manusia dalam 1 Tawari. Tidak disebutkan keturunan Kain. Padahal di dalam kitab Kejadian tadi kan ditulis. Kain anaknya Henokh. Terus punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Ya. Lah itulah sesuatu yang ya sampai sekarang jadi campur aduk kan. Artinya memungkinkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya. Walaupun raksasa dia bisa kawinin anak perempuan-perempuan. Manusia. Ya lahirlah anak-anak setan. Itulah yang dikatakan oleh si Yohanes. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab suci kita. Yang berbicara tentang keturunan ular biludak. Pertama Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesua, kamu keturunan ular biludak. Kemudian si Rasul Yohanes. Bapakmu setan. 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-12. Hal-hal ini ya kelihatannya sepele ya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa karakter-karakter setan ini harus dilenyapkan dari kehidupan orang percaya. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat. Kan jelas itu. Siapa yang jahat? Ya setan. Ya. Itu jelas. Tapi banyak orang yang sulit terima. Kenapa sulit terima? Ya, ingat ya berkali-kali di tempat saya mengatakan. Yang namanya pekerjaan setan tidak pernah ditulis dengan detail dalam kitab suci kita. Nggak ada. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Kalau Tuhan menciptakan pasti sempurna. Tetapi tiba-tiba di ayat kedua, semua menjadi tidak berbentuk. Pertanyaannya kenapa? Semua orang yang menamakan diri orang percaya, mereka percaya bahwa ada pekerjaan setan yang merusak. Tapi nggak ditulis. Ada demikian juga dalam Kejadian pasal 4. Setan itu menggauli Hawa, tidak ditulis. Hanya Adam menggauli si Hawa. Lahirlah Kain. Bukan berarti suami istri nih punya anak. Belum tentu itu anak bapaknya. Bisa aja bapak lain.
Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal ke-3 ayat ke-20 kita lihat. Kejadian 3 ayat 20. Kelihatannya simpel ya, tapi kita mengerti kenapa ini? Apa ada rahasia apa di situ? Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Kenapa dia sebut namanya Hawa? Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan tidak ada satupun ayat yang menyatakan dalam kitab suci kita, Adam itu bapak dari semua yang hidup. Gak ada. Jadi ada dua bapak. Si setan sama Adam. Masing-masing melahirkan anak-anaknya. Kita mencoba melihat, kok bisa begitu? Loh, kita tahu firman Tuhan menyatakan, Tuhan memang menciptakan Adam. Ya. Kemudian dari Adam dia ambil tulang rusuknya. Jadilah Hawa. Secara logika dan secara ilmu pengetahuan modern sekarang, kalau namanya tulang rusuknya yang diambil dan Tuhan jadikan ini manusia yang bernama Hawa, darahnya pasti sama. Logikanya ya, betul nggak? Darahnya sama, DNA-nya sama. Tetapi sekarang berapa macam darah? Dari mana? Saya tangkap. Dari mana? Itulah pekerjaan setan yang merusak segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa berbicara darah, berbicara jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pikiran, perasaan, kehendak setan ini masuk sebagian kepada manusia. Membuat manusia jadi rusak. Ya, rusak. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, dia mau memulihkan segala sesuatu. Ya, dia mau memulihkan segala sesuatu. Dan dia sanggup melakukannya karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Inilah skenario dari yang Maha Agung. Ya. Jalan ceritanya begini ya. Nah. Oke, begini, Adam begini, Hawa begini, setan begini. Ya. Kalau saudara seandainya sutradara, ada yang suka bikin cerita nggak? Saya nggak tahu kan, karena kita suka ngarang kan dulu ada pelajaran yang menyatakan mengarang. Pernah nggak dulu? Saya nggak tahu lah sekarang. Kalau kita yang mengarang, kita sudah tahu dari awal cerita sampai selesai, betul nggak? Karena kita yang ngarang. Produser film, dia sudah tahu juga dari awal sampai akhir selesainya bagaimana. Dia juga sudah tahu yang mana yang berperan, biasanya ada dua peran. Itu sebenarnya nyontoh kitab suci. Ada yang berperan baik, ada yang berperan jahat. Biasanya akhirnya yang menang itu yang baik. Sutradara sudah tahu jalan ceritanya dan bagaimana akhir cerita. Begitu juga dengan kehidupan manusia di alam semesta ini. Karena itu dikatakan dalam kitab suci, Tuhan sudah menentukan siapa yang selamat, siapa yang akan binasa. Karena dia Maha Kuasa, dialah sutradaranya. Tapi banyak orang yang sulit untuk percaya. Kalau bilang, oh Tuhan adalah Alfa dan Omega, Alef dan Tau, berarti dia awal, dia akhir. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Tapi kalau ditentukan, oh ini kamu ini berdasarkan firman Tuhan,
ditetapkan untuk dibinasakan. Wah, marahnya luar biasa. Tetapi itulah, dan kita kembali dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena setelah kurang lebih hampir 6.000 tahun, karakter manusia sudah campur aduk dari tadinya cuma satu darah. Paling sedikit sekarang ada 4 darah. A, B, AB, O. Dan ada darah-darah khusus yang tidak termasuk 4 darah ini. Setan bekerja luar biasa untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya. Kita melihat beginilah cara kita coba belajar. Segala sesuatu yang tertulis, kita teliti baik-baik. Ya. Kenapa Yesua itu harus mati? Kenapa darahnya, ya, yang suci itulah yang akan menghapus dosa. Orang yang menerima darah itu disucikan, dipulihkan kembali. Nah, itulah yang salah satu yang pernah saya tafsirkan. Saya yang tafsirkan. Ya, mungkin saudara nggak akan pernah dapat ya karena kita kan nafsir, masing-masing orang boleh nafsir. Ada tertulis nyawa ganti nyawa, betul nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Itu kan firman Tuhan yang telah juga kita pelajari. Ya karena itu kita mengucap syukurlah dari ayat-ayat firman yang kita pelajari dari kitab Torah dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Situ kita belajar. Kenapa? Karena banyak hal yang memang harus kita mengerti akan rahasia firman Tuhan. Nah, kita mengucap syukur, ya kita menyadari bahwa memang Torah menyatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ya, kenapa nyawa? Karena nyawa itu adalah darah kan. Darah itu adalah nyawa. Kita lihat di dalam Keluaran 21. Ini kita sudah baca ya. Tapi ya kita ulang-ulang. Ayat 23. Tetapi jika terjadi kecelakaan maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ya kalau hanya dibaca begitu aja ya banyak hal yang kita tidak ngerti. Tadi dikatakan nyawa itu darah. Artinya darah ganti darah. Ya, darah ganti darah. Dan kita pernah belajar atau saya pernah mengajarkan saudara tafsiran saya. Ya. Hawa itu tertipu sehingga darah perawannya itu diambil sama setan. Karena itu berlaku darah ganti darah. Karena engkau berikan kesucianmu kepada setan, darahmu kepada setan, maka manusia harus membayarnya dengan darah. Karena itu untuk dipulihkan kembali, sebagaimana Torah mengajarkan bayangannya, manusia harus mempersembahkan darah binatang. Darah ganti darah. Dan itu digenapkan oleh Yesua karena darah binatang, kata kitab Ibrani. Mustahil membuat manusia itu bisa suci kudus. Karena itu darah Yesua harus dicurahkan. Ganti domba. Ya. Seharusnya Adamlah yang mendapatkan darah
si Hawa. Tetapi ketipu. Diambil sama setan. Ya. Karena itu kita sebagai anak Bapak Adam yang kedua berkorban untuk saudara dan saya. Darahnya dicurahkan. Dan kita yang menerima darah yang kudus. Kita dipulihkan kembali. Karena Adam yang kedua. Yaitu Yeshua HaMashiach. Bagi yang percaya. Kalau yang gak percaya ya sudah. Karena itu saya berani menafsirkan. Ada tertulis 2 Tesalonika pasal ketiga. Ayat kedua. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena iman bukan ada pada semua orang. Kita sudah belajar dari kitab Galatia. Berbicara iman, berbicara Yeshua dalam kitab suci kita. Tidak semua orang bisa menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia inilah satu-satunya yang Tuhan utus pribadinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Yang telah menjual darahnya kepada setan. Tuhan mengganti darah itu dengan pribadinya sendiri. Karena hanya dia yang kudus. Bukan darah binatang. Bagi yang percaya. Dia akan menerima kembali. Apa yang pernah hilang. Karena tertipu dengan setan. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita mendapatkan iman, percaya kepada dia. Karena tidak semua orang memperoleh iman. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah setelah kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan caranya. Nah, kita kan masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Dasar iman yang berbeda-beda. Tapi karena kita sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Tuhan punya cara, kita sudah baca beberapa hari yang lalu. Dari Roma 8 ayat 30. Karena berdasarkan kitab Efesus pasal 1 ayat 4. Kita sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperoleh keselamatan. Karena itu setelah waktunya genap. Maka Roma 8 ayat 30 kita dipanggil. Dengan caranya kita. Karena iman bukan semua orang milik. Iman itu anugerah. Kita diberi iman. Kita diberi kemampuan untuk percaya kepada dia. Setelah kita percaya kepada dia, iman tanpa perbuatan. Kata firman Tuhan adalah mati. Ketika kita percaya kepada dia, langsung diberikan jalan keluar. Percaya, maka engkau harus menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru karena Yeshua sendiri berkata kepada si Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tidak ada seorang yang benar kata firman Tuhan. Termasuk Maria. Ibu Yeshua yang melahirkan Yeshua. Jadi semuanya itu harus klop. Karena itu Yeshua harus dibaptis. Karena Maria ini manusia biasa. Tidak ada yang benar. Dia dilahirkan dari perempuan yang berdosa. Karena itu dia kasih contoh. Dia harus dikuburkan. Lahir dari air. Lahir dari firman. Karena itu dia dibaptis. Hanya orang di luar sana nggak ngerti kenapa Yeshua dibaptis. Itu yang dia katakan.
kita harus dilahirkan kembali. Yesua kasih contoh seperti apa yang diajarkannya kepada Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan dari firman dan Roh Kudus, jangan harap engkau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Setelah kita memperoleh iman, kemudian kita dengar firman, engkau harus dilahirkan kembali. Inilah yang namanya lahir baru. Setelah kita lahir baru, dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar, dengan orang yang benar, dengan nama yang benar. Ada suara dalam alam sorgawi. Sebagaimana Yesua setelah keluar dari air, setelah dilahirkan dari firman, ini anakku yang kukasihi. Demikian juga bagi kita yang mau lahir baru. Dalam alam roh ada pernyataan Tuhan supaya didengar oleh setan. Ini anakku yang kukasihi. Karena engkau anak, kata kitab Galatia, maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus ini adalah materai, kata kitab Efesus pasal ke-1 ayat ke-13. Kita lihat. Efesus pasal ke-1 ayat 13 menyatakan, di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula karena percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, dari satu janji. Roh Kudus adalah materai. Materai adalah tanda kepemilikan. Ya. Karena kita anak, kata Galatia pasal 4 ayat 6. Maka dia beri Roh Kudus. Dia materai, dia cap. Ini milikku. Tetapi di dalam kenyataan, kehidupan, ada anak yang baik, ada anak yang nakal. Bukan jahat lah, nakal. Ya, yang tidak mau dibentuk oleh firman. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar orang pilihan Tuhan, Tuhan punya cara untuk mendidik saudara dan saya dengan caranya. Dia memakai alat-alatnya ini bagi gereja ada 5 jawatan. Baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu gembala, baik itu guru, baik itu penginjil. 5 jawatan kata Efesus pasal ke-4 ayat 11 dan seterusnya. Yang bertugas untuk membimbing jiwa-jiwa ini yang telah dipanggil sampai dia lahir baru. Harus dididik secara khusus oleh Tuhan. Tetapi sayangnya setan itu licik. 5 jawatan ini pun dia kacaukan. Karena itu banyak juga gembala palsu, nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, penginjil palsu. Yang tidak mengajarkan sebagaimana apa yang tertulis. Sehingga akibatnya apa? Melencengkan iman anak-anak Tuhan dan anak-anak yang nakal. Karena tidak mau meneliti firman, akan sangat mudah diselewengkan. Menuju kepada kebinasan kalau tidak segera bertobat. Dan kita mengucap syukur. Ya, Injil kata ayat-ayat yang kita baca tadi. Artinya kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah apabila kita percaya sungguh kepada Dia yang datang sebagai manusia, Yesua Masiah. Kalau engkau percaya kepada Dia dan melakukan apa yang Dia persiapkan, maka kita pasti selamat. Pasti. Tidak ada semoga. Pasti selamat.
Ya. Tetapi kenyataannya dalam hidup sudah lahir baru. Sudah mengenal nama yang benar. Sudah mungkin melayani Tuhan. Ya. Karena banyak dengar sana, banyak dengar sini. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang ya macam-macam. Kita lihat Kolose pasal 2. Ayat ke 8 mulai. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawan kamu. Ayat 6 mulai. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasya Yeshua Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Kita yang sudah dibaptis pasti sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru masuk dalam baptisan. Dengan dibuat berakar, dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar. Tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia, menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut Hamasya. Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Sudah dibaptis, sudah mengenal nama yang benar. Bahkan mungkin sudah mulai melayani. Ada filsafat masuk. Mulai memasuki jiwa yang tidak mau berjaga-jaga. Akhirnya lambat laun mulai terjadi perubahan-perubahan. Kenapa? Karena tidak waspada. Setan itu penipu. Yang namanya penipu, mulutnya sangat manis. Ya, saya percaya saudara pernah nggak ditipu orang? Yang paling gampang tuh minjem duit. Wah, kalau mau minjam, waduh, manisnya bukan main. Giliran jatuh temponya ditawar, nembak terus entar. Kayak begitu penipu. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani, kalau kita tidak hati-hati, mulai melenceng. Ya. Mulai, apalagi ada kegiatan macam-macam kan. Jauh rumahnya. Mau hujan nih, wah. Apalagi hujan kan. Kalau seandainya pas hujan ada pengangkatan, jangan harus orang itu terangkat, ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalah dengan dunia. Kalah dengan dunia. Ya saya nggak tahu lah, emang dari kecil udah dididik begitu ya. Dulu kami tinggal di Jalan Gereja Tresia di Menteng sana. Tahun 60-an, 70-an tuh jalan itu banjir, nggak tahu sekarang. Banjirnya ya lumayan setengah meter. Kalau hari Minggu mau banjir saya tetap pergi. Manggil becak deket-deket naik. Ya. Belajar setia. Padahal dulu ya hanya rajin ke gereja ya dengar-dengar ya. Ya dengar-dengar istilahnya asal kelihatan orang Kristennya lah. Tetapi tanpa sadar itulah bagian saya terus-menerus dibentuk belajar setia. Kalau ibadah aja. Karena ibadah itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah. Terlebih waktunya sudah semakin dekat. Tetapi karena filsafat palsu, kebohongan-kebohongan yang dimunculkan oleh si setan. Mulai orang punya banyak alasan. Aku sibuk. Aku punya masalah.
Aduh, aku punya usaha pekerjaan. Tuhan memang tidak larang engkau bekerja. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Bekerja ya bekerja. Tapi ketika waktu ibadah, beribadahlah. Ya mungkin kau bekerja di luar jauh, tapi tetap ibadah. Tetap ibadah. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau manusia tidak ibadah, tidak dengar firman, imannya akan cepat goyah. Dan itulah yang terjadi pada apa yang kita baca tadi. Aku heran, Paulus ini rasul, dia heran. Orang-orang yang tadi begitu banyak yang sudah bertobat, kok sekarang mulai mundur. Ya, mulai menghilang. Karena itu jangan heran, Yesua sudah memperingatkan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidak setia. Kesetiaan itu dibentuk ya. Tergantung kita mau membentuk diri kita setia apa enggak. Biasanya orang setia kalau lagi ada masalah. Kalau ada masalah, aduh siang malam berdoa. Siang malam memuji, siang malam menangis di kaki Tuhan. Begitu masalah selesai, ya hubungan dengan Tuhan juga selesai. Ya. Kenapa? Inilah anak setan. Hanya datang kepada Tuhan kalau perlu. Loh, Tuhan tahu kan kelicikan hati manusia, tidak ada yang tersembunyi. Segalanya telanjang, kata firman Tuhan. Dan karakter-karakter yang tidak benar inilah yang saat ini sedang disingkirkan oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada karakter Tuhan, ada karakter setan. Karakter setan inilah yang sedang dikikis habis dengan firman-Nya apabila kita setia mendengar firman. Hanya dengan firman karakter setan itu akan dilenyapkan dari dalam hidup kita. Karena itu kita perlu baca firman, kita perlu dengar firman, kita perlu memperkatakan firman. Kita perlu berdoa mohon pertolongan sehingga kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Bukan kata orang, tetapi kata Roh Kudus. Apa yang tadi diberitakan pada awal, banyak orang yang gak percaya. Ya. Tapi kalau dicek, coba kamu cek di 1 Tawaris 1 itu. Kenapa dalam kitab Kejadian kan jelas. Kain itu punya anak kan. Tapi gak ditulis di dalam kitab Tawari. Kenapa? Karena namanya anak setan gak perlu ditulis. Tuhan hanya kasih contoh, kasih lihat. Ada anak setan. Memang gak disebut anak setan di Kejadian. Tapi rasul yang sangat dikasihi Tuhan. Kasih tahu. Kain itu anak setan ya. Kan Yesus sendiri berbicara. Bapakmu setan kan. Yang menjadi masalah kira-kira Yesus itu ngomong benar gak sih? Ya kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Kamu berasal dari bapakmu si setan. Pertanyaannya Yesus ini ngomong bercanda atau apa? Perkataan dia itu serius. Ada anak setan, bapakmu setan. Siapa yang dibilang bapaknya setan? Oh, ahli-ahli kitab. Ahli-ahli Torah, bapakmu setan. Engkau bisa hafal firman, tapi kau gak bisa lakukan. Sama seperti Paulus. Dan ketika dia sudah bertobat, dia berubah total. Karena itu dia katakan, yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang menjadi kerugian kalau saudara baca terus ayat-ayat dari kitab Galatia 1 tadi. Dibutuhkan satu tekad bagi kita. Kenapa? Karena kita mau selamat. Dan keselamatan itu akan terjadi apabila bukan saja kita percaya kepada Dia, firman yang hidup, tetapi melakukan apa yang Dia perintahkan. Ya. Apabila engkau mengasihi aku, kata Yesua,
lakukanlah perintah-perintah. Perintah-perintah itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau tidak akan bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak jalan itu. Satu-satunya jalan menuju ke sorga hanyalah Yeshua, firman yang hidup. Tuhan sudah kasih tahu, mau ketemu Bapa di sorga. Inilah jalannya. Semua orang yang menamakan diri orang Kristen tahu. Tapi kenyataan hidup, ya, apalagi hari-hari ibadah kan, Sabat atau Minggu. Ada ibadah Sabat, ada ibadah Minggu. Pada hari yang sama, ada pesta, ada makan-makan. Loh, mulai ragu-ragu. Ya, mulai timbul setan berbisik di telinga. Pesta ini kan belum tentu setahun sekali. Ibadah kan seminggu sekali. Apa-apalah. Tuhan ngerti. Wah, mantap. Filsafat dari setan dimasukin. Kan Tuhan ngerti. Sekali-sekali gak apa-apalah. Mana yang kau pentingkan? Menghadap Tuhan. Atau kepentingan duniawi. Kenyataan membuktikan. Orang lebih cenderung apa yang mengenakan daging. Itulah yang dia ikuti. Ya. Tapi pas lagi pesta. Ada gempa. Waduh, yang dia Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Kira-kira Tuhan dengar gak? Loh, kita ambil jeleknya aja. Bisa aja Tuhan bilang, bukannya ibadah kamu ke pesta lagi. Ya sekarang terimalah upahnya. Artinya terlebih pada zaman akhir ini. Saudara dan saya memang harus mempunyai suatu pegangan hidup. Kenapa orang-orang ini begitu gampang mudah berpindah kepada Injil yang lain, kabar yang lain, yang sesungguhnya bukan yang berasal dari Tuhan. Karena itu yang mengenakan daging, lebih enak ke pesta daripada ke gereja. Betul nggak? Kalau ke gereja, apalagi khotbah, ngantuk aku. Ya itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan. Tapi di tempat ibadah kita terus. Ya Tuhan kasih ingat. Supaya kita jangan sampai kalah dengan bujukan setan. Tidak ada Injil yang lain. Tidak ada kabar yang lain yang baik. Karena hanya Injil yang dari Yeshua. Yang menjanjikan. Apabila engkau setia. Kau pasti masuk bersama aku. Ya. Dan orang-orang yang tidak setia ini kenapa? Karena tidak memiliki fondasi yang kokoh. Kita lihat dalam 1 Korintus. Pasal ke-3. Ya, ayat ke-10. Sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku selaku ahli bangunan yang bijaksana. Aku telah meletakkan fondasi dan yang lain membangun di atasnya. Namun biarlah masing-masing memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Sebab perhatikan ayat ini. Tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan. Dia itulah Yeshua HaMashiach. Dialah batu karang yang teguh. Fondasi yang kokoh kuat. Yang namanya batu karang yang biasa ada di laut, pinggir-pinggir laut. Ketika dia sudah tertanam, ombak laut sebesar apapun tidak akan menggoyahkan dia. Paulus sebagai seorang rasul bagi gereja
Dia sudah meletakkan fondasi. Fondasinya hanya Yeshua HaMashiach. Kita sudah ada di situ. Tapi bagaimana kita membangunnya? Ya. Bagaimana kita membangunnya? Itulah yang menentukan. Kalau hanya kalau dibangun lagi dengan batu-batu capek ah. Ya sudah, bangun yang gampang-gampang aja lah, pakai daun-daunan, pakai kayu-kayu enteng, ya sudah. Hal-hal seperti ini Yeshua mengatakan, jadilah bijaksana. Orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Yaitu Yeshua HaMashiach, fondasi yang hidup, fondasi yang kokoh kuat. Sehingga walaupun dunia dengan segala kekuatan berusaha menggoyahkan rumah itu, tetapi karena dia tertanam di atas fondasi yang kokoh kuat, dia tidak akan pernah tergoyahkan oleh pengaruh dunia. Tetapi yang tidak memiliki fondasi yang kuat, begitu kena angin ribut, begitu kena banjir, langsung roboh. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita coba mengoreksi diri kita. Ya, kita percaya bahwa apa yang dikatakan, apa yang dari kita baca, itu orang-orang yang percaya. Tetapi itu mereka dididik langsung sama seorang rasul bagi orang non-Yahudi. Paulus yang saya percaya adalah bintang pertama dari 7 gereja, sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus, kitab Wahyu. Gereja Efesus, gereja pertama, bintangnya adalah Paulus. Kenapa Paulus? Karena ada tertulis, bangsa pilihan Tuhan harus memancarkan terang bagi dunia. Karena itu bintang pertama harus orang Yahudi. Ya, Paulus memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, justru di dalam gereja pertama zaman Paulus mulai muncul rasul-rasul palsu. Pengajaran-pengajaran palsu. Dan 7 gereja yang kita kenal dalam kitab Wahyu. Ada 3 roh najis yang berusaha menyesatkan gereja Tuhan akhir zaman. Baik itu roh Nikolaus, baik itu roh Isabel, baik itu roh Bileam. Dan itu menjadi kenyataan. Yang kita lihat, banyak orang lebih tunduk kepada manusia, lebih tunduk kepada gembalanya, daripada tunduk kepada Tuhan. Itu kan kenyataan. Itu kenyataan. Firman Tuhan berulang-ulang dikatakan dari tempat ini. Seorang penilik jemaat, seorang gembala, haruslah suami dari 1 istri. Iya kan? Artinya ya laki-laki. Kita baca lagi ya, 1 Timotius. Pasal ketiga. Kita baca ayat ke-1 dan 2. Firman ini setia jika seseorang mendapatkan jabatan penilik jemaat. Ia menginginkan pekerjaan yang baik. Karena itu sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu tidak bercela. Suami dari 1 istri. Ya gak perlu dijelaskan lagi, suami dari 1 istri harusnya ngerti kita, ya laki-laki. Tetapi kenyataan membuktikan ini perempuan diurapi. Wah, luar biasa setan. Setan kuasanya belum dicabut ya. Belum dicabut. Dia masih memberikan kuasa. Kan kalau saudara baca Wahyu 13 kan. Dia memberikan kuasa kepada binatang, kepada Nabi Paulus. Dia kasih kuasa. Supaya nanti bisa melakukan mujizat.
Ya. Jadi setan masih bisa melakukan mujizat. Firman Tuhan jelas menyatakan, kalau jadi gembala, suami dari satu istri, jangan kau balik-balik. Ya. Itu aturan Tuhan, kita sedang belajar dan kita bilangan. Tidak ada orang Lewi perempuan yang dihitung. Dan orang Lewi adalah imam. Karena itu Paulus berkata juga, bukan saja dalam kitab Timotius, dibicarakan juga dalam kitab Titus, dibicarakan juga 1 Korintus. Perempuan itu di tempat ibadah jangan ngomong. Waduh, perempuan yang merasa diri sudah hebat, apalagi mungkin punya pendidikan bermacam-macam, berderet-deret. Memberontak terhadap firman. Karena itu jangan heran apabila nanti pada akhirnya Matius pasal ke-7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Nah, saya menafsirkan banyak perempuan di sana. Kenapa? Jelas-jelas berontak. Kalau dia berontak terhadap Tuhan, dia jadi gembala, dia memberkati. Waduh. Jemaatnya amin, amin, amin. Ya. Aminin dong. Loh, ada tertulis. Maleakhi pasal kedua. Ayat ke-1 dan ke-2. Sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mau mendengarkan, jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Aku akan mengutuk berkat-berkatmu dan seterusnya. Udah tahu nggak boleh, kan Tuhan larang. Berkati. Bukan berkat yang kau terima, kutuk. Itu bukan kata saya, itu firman. Tapi itulah kenyataan membuktikan. Banyak orang lebih percaya dengan apa yang dikatakan gembala manusia. Gak apa-apa, saya bertanggung jawab. Waduh, ada juga gembala-gembala yang ngomong gitu. Gak apa-apa, saya bertanggung jawab. Waduh, Tuhan bilang jangan. Pelayan Tuhan bilang gak apa-apa. Lo itu memberontak terhadap firman. Ya kalau ada pelayan Tuhan berani ngomong kayak gitu, dia pun memberkati orang, bukan berkat yang diterima. Kutuk karena melawan Tuhan. Kita harus sangat berhati-hati. Karena itu di tempat ini saya harus berani mengatakan, kalau ya bisa aja kan kita di tengah keluarga kan. Karena ramai keluarga, ya mungkin keluarga yang masih namanya keluarga, dia mengundang pelayan Tuhan. Kalau dia memberkati, jangan kau amin-amin. Setan ngomong saya berani mengatakan jangan kau aminkan karena dia bertentangan firman. Bertentangan dengan firman bukan berkat yang kau terima, tapi kutuk. Bukan kata saya, itu tertulis. Begitu kerasnya firman Tuhan bagi orang yang tidak taat, pasti binasa. Dan sayangnya apa yang diberitakan, kebenaran yang diberitakan, banyak membuat orang justru membenci orang yang memberitakan kebenaran.
Kita baca Galatia pasal keempat. Ayat ke-16. Dengan begitu, perhatikan ayat ini. Apakah aku telah menjadi musuh bagimu karena mengatakan kebenaran kepadamu? Ya, di tempat ini banyak dinyatakan hanya kebenaran. Tetapi apa yang tertulis di sini? Apakah karena kebenaran yang diberitakan, maka kami menjadi musuh orang-orang yang tidak suka kebenaran diberitakan? Tetapi itu memang menjadi suatu kenyataan. Karena itu para nabi, bahkan Yeshua sendiri berkata, ketika kebenaran dinyatakan, justru banyak orang yang meninggalkan mereka. Ketika Injil, kabar baik yang benar, banyak orang yang goyah. Karena lebih tertarik dengan filsafat palsu. Tawaran-tawaran palsu dari dunia ini. Sehingga mereka meninggalkan kebenaran yang sejati. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, saya nggak merasa heran lagi. Karena memang zaman ini banyak orang lebih tertarik kepada tawaran dunia daripada tawaran keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi nanti ketika waktunya tiba, di mana Tuhan turun dengan kuasanya, orang-orang seperti ini akan berteriak-teriak, bahkan ya kalau baca di firman Tuhan. Karena takut melihat hadirat Tuhan. Mereka berkata kepada gunung-gunung, ayo runtuhin aja biar aku mati aja. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghibau. Hati-hati, memang tawaran dunia sangat mengenakan daging. Tetapi betapa indah tawaran dunia. Betapa nikmatnya tawaran dunia. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Dia yang dapat menyelamatkan kita. Terlebih waktunya sudah sangat dekat. Ya, patokannya adalah bangsa pilihan Tuhan, Israel. Itu patokannya sampai perang Armageddon. Itu ingat ya. Sampai perang Armageddon bangsa ini masih ada pegang peranan. Nah, kita harus ingat Armageddon dulu baru Gog Magog. Jangan dibalik. Kita tanggap ya. Kita ulang-ulang sedikit lah. Ya. Kita baca di dalam Wahyu pasal ke-16. Ayat ke-16. Dan dia mengumpulkan mereka di tempat yang disebut dalam bahasa Ibrani Megiddo, yang seringkali kita sebut Armageddon. Ini yang dikumpulkan oleh Tuhan sehingga genaplah apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal ke-19. Ini perang Armageddon. Kita baca mulai ayat 17. Aku melihat seorang malaikat yang berdiri di matahari dan dia berseru dengan suara nyaring sambil berkata kepada semua burung yang berterbangan di tengah langit, marilah dan berkumpullah bersama dalam perjamuan besar Elohim, supaya kamu dapat memakan daging para raja, daging para panglima, daging para pahlawan, daging kuda-kuda dan mereka yang duduk di atasnya, daging semua orang, baik orang merdeka maupun hamba, baik kecil maupun besar. Dan aku melihat, perhatikan ini, binatang buas itu dan para raja di bumi dan bala tentara mereka yang dikumpulkan untuk peperangan dengan dia yang duduk di atas kuda itu dengan tentaranya. Dan perhatikan, tertangkaplah binatang buas itu bersama nabi palsunya yang membuat
tanda-tanda di hadapannya yang dengannya dia telah menyesat mereka yang menerima tanda binatang buas itu dan mereka yang menyembah ikonnya selagi hidup. Katanya keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Pada perang Armageddon yang ditangkap itu binatang buas sama nabinya. Dimasukkan ke tempat yang sudah disiapkan. Pada perang Gog Magog, kita baca Wahyu pasal 20 ya. Ayat ke kita baca mulai ayat ke-6. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ini pemerintahan 1000 tahun bersama Yeshua. Ya. Dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan dibebaskan dari penjara. Ketika kita memerintah 1000 tahun bersama Yeshua, setannya diikat 1000 tahun. Jadi semuanya kelihatan baik, termasuk binatang buas jadi baik. Ya, kemudian dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog. Ini perang yang terakhir. Yang perang pertama tadi Armageddon. Untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir Daud. Maka naiklah mereka atas dataran bumi dan mereka mengepung perkemahan orang kudus. Itulah yang saya katakan. Armageddon, orang Israel hanya sampai di situ. Ya, yang disebut orang anak sulung. Tetapi setelah 1000 tahun, tidak lagi disebut anak sulung, anak adopsi. Yang disebut adalah orang kudus. Ya. Dan kota yang dikasih, turunlah api dari Elohim dari langit dan menghanguskan mereka. Perhatikan. Si setan menyesat mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang buas dan nabi palsu berada. Jadi yang pertama ditangkap itu si binatang sama si nabi. Waktu perang Armageddon. Perang Gog Magog, setan yang kepalanya ditangkap. Dimasukkan ke tempat yang sama. Waktunya sudah sangat dekat. Kalau kita merindukan untuk benar-benar memerintah bersama dengan dia, jangan engkau tinggalkan Injil yang benar itu. Jangan tertarik dengan tawaran dunia. Memang mengenakan daging, tetapi tidak akan membawa kepada keselamatan. Karena itu belajar dengan sungguh-sungguh. Roh Nikolaus merasuki begitu banyak pelayan Tuhan. Sehingga mereka berani berkata, ikuti apa yang aku katakan. Bukan firman. Inilah roh Nikolaus. Roh Nikolaus artinya tunduk kepada perintah manusia. Bukan perintah dari Tuhan. Nah itulah yang terjadi. Karena itu ada pelayan Tuhan berani berkata, saya yang bertanggung jawab. Jangan kau ikuti pelayan seperti itu. Dia tidak akan bisa menyelamatkan kau. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, ya saya hanya bisa ngingetin. Itulah tugasku. Sebagai pelayan Tuhan, kita sama-sama sedang dalam perjuangan. Kita sedang sama-sama ditawari dunia dengan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi kita harus berani mengambil keputusan. Sekali Yeshua, tetap Yeshua. Bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Tetapi kenyataan membuktikan. Rasul Paulus mengingatkan. Banyak orang memakai nama Yeshua yang lain. Yang tidak pernah kami beritakan. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan,
Atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut. Atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Kamu terus bertahan dengan baik. Ya. Nah, kita juga harus minta hikmat. Apalagi orang yang pakai terjemahan LAI. Ya, dia memberitakan Yesus yang lain. Loh, Yesus itu dari mana? Karena itu saya sering kali katakan di tempat ini. Orang Ibrani kalau dia nyanyi bahasa Ibrani, tidak ada nama Yesus. Yang ada adalah Yeshua. Jangan ditipu dengan Injil-Injil palsu, nama yang palsu yang tidak pernah kami beritakan. Dan keselamatan bukan ada dalam nama Yesus, tetapi dalam nama Yeshua. Keselamatan tidak ada dalam nama siapapun, kecuali nama Yeshua. Bukan nama Yesus. Kau yang ada di luar sana, baca firman yang benar. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah dia menyebut Yesus apabila dia beribadah atau nyanyi. Asal pakai bahasa Ibrani. Dia pakai Yeshua. Yeshua, Yahweh Shua. Yahweh yang menyelamatkan. Dalam kitab suci yang kita sebut perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nama itu tetap. Tidak ada nama yang lain kecuali Yahweh. Juru selamat kita. Kata Yesaya 43 ayat 11. Tapi ya tergantung masing-masing kan. Saya sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai tertipu dengan tawaran dunia. Dunia ya penipu itu manis mulutnya. Tapi kita harus berani mengambil sikap. Kalau sudah tahu penipu, jangan kau ikuti. Kalau mau selamat. Kita harus mengambil tindakan tegas. Dari siapapun, dari saudara dekat sekalipun. Bahkan dari saudara kandung sekalipun. Kalau dia tidak memberitakan keselamatan yang benar, jangan kau ikuti. Kita bukan membenci orangnya, tetapi kita membenci roh yang sesat yang ada dalam orang itu. Tetapi demi keselamatan kita pribadi, karena kita mau bertemu dengan dia, jangan kau tinggalkan Injil. Kabar baik yang telah diberitakan oleh para rasul khususnya. Rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Yaitu Paulus dan dia katakan dengan jelas. Ada nama Yeshua yang lain dan kita sudah tahu itu. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita terus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita benar-benar memiliki fondasi iman yang benar. Yaitu Yeshua Hamasya, firman yang hidup. Dan kita tidak akan pernah tergoyahkan apapun yang ditawarkan dunia. Kita tetap berdiri tegak sampai kita bertemu dengan Dia. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.